Ya, pemirsa, apa kabar Anda? Toko kita hadir kembali bersama saya Adam Lubis, dan pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan tokoh kita hari ini, yaitu Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Enggar Tias Tolukita. Apa kabar, Pak? Baik, makasih. Oke, iya pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana sosok dan juga kinerja Pak Enggar di Kementerian Perdagangan, kemudian juga bagaimana sepak terjangnya dari seorang pengusaha, kemudian menjadi politisi, dan juga sekarang menjadi Menteri Perdagangan. Oke, mungkin bisa diceritain Pak, ini gimana awalnya begitu dari seorang bisnismen, pengusaha, terus kemudian juga lari ke politisi, dan sekarang menjadi Menteri Perdagangan. Ya, wah panjang. Panjang ya? Kalau dari perjalanan hidup saya berpartai itu 40 tahun. Oke. Saya berpolitik 47 tahun. Jadi dalam proses pada waktu saya menjadi aktivis di mahasiswa, artinya saya sudah terjun di dalam politik praktis di situ sebagai aktivis di Dewan Mahasiswa dan sebagainya. Jadi barangkali itu satu panggilan untuk kita berbuat, dan saya meyakini bahwa kalau kita mau berbuat sesuatu harus dalam sistem, tidak di luar sistem. Oke. Dan ketentuan konstitusi kita mengatakan bahwa ya harus melalui partai pada waktu itu kan. Kemudian di dalam perjalanannya saya dibesarkan oleh Pak Siswono di Bangun Cipta, saya sebagai profesional. Oke. Kemudian saya men-set up bisnis saya sendiri. Saya minta izin pada Pak Sis pada waktu saya menjadi Ketua Umum REI. Nah, kemudian berkembanglah bisnis itu. Paralel sebagai aktivis, sebagai Ketua Umum REI dengan berbagai kegiatannya. Baru pada tahun 97 saya menjadi anggota MPR RI, utusan daerah. Kemudian pada periode 99 secara berturut-turut 3 periode menjadi anggota DPR RI. Okay. Nah, itu jadi, tetapi pilihan buat saya adalah dapur saya cukup berasap dulu sebelum saya masuk dalam politik. Langsung. Oke, artinya dunia bisnis, dunia usaha ini meskipun sekarang posisinya sudah menjadi Menteri Perdagangan, ini tetap jalan Pak ya, seiring paralel ini ya. Tapi saya tidak mau touch lagi dulu. Tidak mau touch mengenai bisnis karena dan tidak ada waktu. Itu juga sudah dijalankan oleh professionals dan oleh anak-anak saya. Jadi let them do the business. Dan bisnisnya tidak ada keterkaitan dengan bidang, ya ada perdagangan, dagang rumah kan juga dagang, tetapi tidak ada izin segala macam yang terjadi. Rumahan, hotel dan sebagainya. Ya mereka jalankanlah itu. Oke, ini menarik gitu. Kalau kita melihat dari sosok Pak Enggar sendiri, ini sudah disebutkan tadi ya, banyak komoditi-komoditi yang sudah ditekuni gitu ya sebagai seorang bisnismen atau pengusaha. Pernah dagang apa aja Pak selain tadi real estate gitu? Main bisnis saya di real estate, di perumahan, komersial, kemudian perhotelan, ya cukup ada 6 lah hotel di ya. Yang related kepada properti, mining sudah beberapa waktu jauh sebelumnya berjalan. Ya mereka, anak-anak saya yang menjalankan. Kemudian theme park, saya bersama-sama dengan punya partner yang bagus, Jatim Park misalnya. Ya kaitan-kaitan bisnis itulah, dan setelah itu ya saya sudah tidak touch lagi. Oke, jadi tidak ada tarik-menarik kepentingan begitu ya Mas Gibran. Oke. Ini menarik. Pak Enggar, kalau kita tahu begitu ya, ini sejak tahun 2016. Oke, Bapak ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan begitu. Tugas dan beban apa saja yang diberikan oleh Presiden untuk tadi meningkatkan perdagangan surplus begitu ya Indonesia? Apa aja beban tugasnya, Pak? Ya, Pak Presiden Jokowi sangat jelas sekali perintahnya beliau kepada saya pada waktu awal adalah ada 3 hal besar, yaitu yang pertama ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jaga.
jaga inflasi. Dan tidak mau ada gejolak. Serap semaksimal mungkin produksi dalam negeri. Itu, tetapi ini dalam satu nafas ke ininya. Ini bahan pokok itu tidak boleh terganggu. Kemudian yang kedua adalah perbaiki itu pasar-pasar tradisional, pasar rakyat itu. Karena ada barang tempatnya tidak bagus, maka bagaimana dia berkompetisi? Dan yang ketiga adalah jaga neraca perdagangan. Buka pasar-pasar baru di luar pasar tradisional dalam kaitan ekspornya. Karena sebagai Menteri Perdagangan mendapatkan tugas adalah sebagai chief negotiator, sebagai penanggung jawab dalam negosiasi perjanjian perdagangan dengan berbagai negara. 8 tahun kita nggak ada perjanjian apapun. Kita tertinggal dengan negara-negara tetangga. Itu yang ditekankan oleh Pak Presiden. Kalau kita tidak membuka diri, negara lain membuka diri, maka kita akan tertinggal. Dan ini nampak sekali. Kita sudah mulai tertinggal. Jadi itu yang 3 fokus besar, dan itu sangat jelas sekali oleh beliau. Dan beliau kontrol sekali. Detail sekali Pak Jokowi melihat itu dengan varian-varian. Pak Enggar, ini terkait dengan tadi Bapak katakan begitu ya, bahwa sekarang ini bisa dikatakan ada istilah perang dagang. Kemudian juga bagaimana sih Indonesia khususnya di Kementerian Perdagangan untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Serbuan impor kita tahu gitu ya, masyarakat bisa lihat dari ujung ke ujung begitu ya, supermarket atau minimarket ini banyak barang impor begitu. Bagaimana? Gini, kita tidak suka dengan terjadinya perang dagang. Untuk ekonomi secara global, termasuk dampaknya ke Indonesia di dalam jangka panjang, karena menurun pertumbuhan ekonomi dunia pasti akan memberikan dampak. Karena kita juga ekspor kita marketnya akan terbatas. Tetapi saya setuju dengan apa yang ditekankan disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi adalah setiap kesulitan Anda lihat kesempatan. Setiap persoalan ada peluang. Dan kita lihat itu. Jadi perang dagang antara 2 negara besar ini, kita melihat ada peluang kita untuk kita meningkatkan ekspor ke Amerika, mengisi keterbatasan mereka dengan produk-produk yang dari RRT yang tidak bisa masuk. Atau yang dikenakan biaya tinggi. Dan mereka ada sentimen mereka kepada produk-produk RRT di sana kan. Kami masuk di sana. Dan sebagai contoh tekstil dan garment kita, ekspor kita meningkat 25%. Tetapi di sisi lain ancamannya adalah membanjirnya impor. Kalau kita sudah mengatakan saya mau ekspor, kan kita nggak bisa bilang saya stop impor. Betul. Nah, kita melakukan mengedukasi dan mengajak seluruh masyarakat, bukan dengan slogan aku cinta produk Indonesia begitu saja. Tetapi ya mari kita dorong. Marketplace itu kami persuade, kami ajak mereka, tolong dong pasarkan, tolong dong jual produk Indonesia. Memang ada memprihatinkan. Ada satu marketplace yang besar, 95% dia jualan produk dari RRT. Pak, ini menjadi satu masalah begitu. Kalau kita bicara mengenai Kementerian Perdagangan, ini kan berada di hilir ya Pak ya. Hulunya adalah tadi sumber-sumbernya ada Kementerian Pertanian begitu. Kalau misalnya ini menjadi pertanyaan besar begitu ya di Kementerian Perdagangan, kalau kita menghadapi atau banyaknya serbuan impor begitu ya, kemudian komoditi apa yang kita jual? Apakah barang impor? Kita tidak bisa menghentikan, kita tidak bisa membedakan. Tetapi sekarang, kalau kita memiliki hasil produksi sendiri, kenapa kita tidak consume itu? Dan mari kita mulai dengan diri kita sendiri dulu. Di Kementerian Perdagangan ini saya tidak boleh ada konsumsi buah-buah impor. Saya tidak boleh ada makanan-makanan dari impor. Kalau ada yang melakukan itu, maka bagian umum, bagian rumah tangga saya potong gaji dia. Luar biasa. Jadi ya kalau tidak kita mulai dari diri kita. Dari rumah sendiri ya Pak ya? Saya tidak peduli ada tamu dari manapun, isinya kacang rebus, ubi rebus, pisang goreng dan sebagainya. Dan ya selain memang kebetulan saya menikmati, tapi lepas dari penikmatan itu, saya bilang tidak ada.
Tidak ada. Pak, jeruknya asam, ya nggak usah sediain jeruk. Simple aja. Ya kan? Banyak buah-buah yang lain. Misalnya. Nah, jadi kalau sudah dari situ, maka saya bisa menyatakan konsumsi produk Indonesia. Batik, Bapak Presiden sendiri batiknya luar biasa kan, berbatik. Saya setiap hari berbatik, kecuali ada ketentuan khusus. Tidak berarti bahwa jas itu produksi luar negeri. Jas kita, garmentnya, ini tekstilnya, kita ekspor. Kita menjadi bagian daripada yang disebut sebagai global supply chain. Kita menjahit, kita segala macam, banyak hal. Tapi saya buka-buka dulu, yuk dari mana ini barang? Oh ya, dari tailor sini. Oh ya sudah, itu barang dari sinilah gitu kira-kira gitu. Luar biasa begitu ya, sebegitu detailnya.